Gubernur aktif, disebut dalam kasus korupsi dana hibah miliaran. Apa ini sinyal bahaya? Ex-Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, terang-terangan bilang, Ibu Gubernur tahu soal dana hibah ke Pokmas tahun-tahun 2021 sampai tahun 2022. Padahal hibah ini diduga jadi lumbung korupsi. KPK sudah tahan banyak orang, uang negara diduga diselewengkan lewat proposal fiktif. Dalam hukum, tahu tapi membiarkan bisa jadi bagian dari tindak pidana korupsi, apalagi kalau dia pejabat pengambil kebijakan. KPK sudah panggil Khovifah sebagai saksi, tapi dia minta dijadwal ulang. Kalau KPK bisa buktikan dia aktif ikut mengarahkan, bisa naik jadi tersangka. Ingat, banyak pejabat awalnya cuma saksi. Tapi kalau bukti mengarah, status bisa berubah. Apakah ini awal jatuhnya Khovifah di pusaran korupsi hibah? Kita tunggu KPK bergerak. Follow dan share kalau kamu peduli hukum dan keadilan. Bocornya pemeriksaan Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, yang dimana di dalam BAP dia menyatakan gubernur dapat 30%, wakil gubernur juga dapat 30%, sekda lama, sekda baru semuanya juga dapat. Teman-teman OPD di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat aliran uang dana hibah alias korupsi dana hibah yang merugikan negara 2 triliun. Teman-teman, selama ini kita menunggu masa sih tidak ada keterlibatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait korupsi dana hibah, di mana KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Dari 21 tersangka itu pimpinan DPRD Jawa Timur, Ketua Kusnadi jadi tersangka. Ada 2 wakil ketua juga jadi tersangka. Pemberi suap jadi tersangka. 21 tersangka. Dari 21 tersangka ini tidak satu pun teman-teman pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadikan tersangka oleh KPK. Kita meragukan kegarangan teman-teman KPK. Kita meragukan independensi teman-teman KPK. Kenapa sih? Bukankah di dalam korupsi dana hibah ini, ketika Gubernur Jawa Timur Khovifah Indar Parawansa tidak tanda tangan, maka yang namanya hibah ini tidak akan bisa mengucur. Yang namanya hibah ini tidak akan bisa keluar. Ingat teman-teman, hibah ini bertahun-tahun. Setiap tahun berulang-berulang. Sampai ada yang mengatakan hibah ini ugal-ugalan. Pokoknya dikasih. Ada anggota DPRD Jawa Timur lebih dari 100 miliar per tahun. Pimpinan DPRD lebih dari 150 miliar per tahun. Bayangkan itu loh. Makanya tidak heran kerugian negara 2 triliun. Ingat teman-teman, kantor Gubernur Jawa Timur sudah pernah digeledah oleh KPK. Kantor Wakil Gubernur Jawa Timur juga sudah pernah digeledah oleh KPK. Kita menunggu sebagai masyarakat. Kok gak ono penetapan tersangka dari pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur? Hari ini gubernur dipanggil oleh KPK, dihadirkan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, percayakah kalian dengan BAP-nya Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur yang sudah meninggal, di mana menyatakan gubernur, wakil gubernur, sekda, teman-teman OPD di pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan aliran uang itu? Ayo, kalau percaya silahkan komen, gak percaya pun silahkan komen. Mengapa Khovifah Indar Parawansa belum jadi tersangka kasus dana hibah Pokmas Jatim? Kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat, Pokmas di Jawa Timur, menjadi salah satu kasus besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Hingga kini, sudah 21 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, sejumlah anggota DPRD, mantan kepala desa, serta pihak swasta. Namun nama Gubernur Jawa Timur Khovifah Indar Parawansa, yang beberapa kali diperiksa KPK, belum ditetapkan sebagai tersangka. Status Khovifah masih sebagai saksi. KPK menegaskan bahwa status Khovifah hingga saat ini masih sebagai saksi, bukan tersangka.
Ia beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan, baik di Jakarta maupun di Polda Jawa Timur, guna menjelaskan proses administratif, mekanisme penyaluran, serta peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan dana hibah Pokmas. Ketua KPK mengatakan, tidak ada perlakuan khusus kepada Khofifah. Pemeriksaan dilakukan seperti saksi lainnya, sesuai kebutuhan penyidikan. Alasan hukum mengapa belum ditetapkan tersangka. Beberapa faktor yang diduga menjadi alasan mengapa Khofifah belum dijerat hukum antara lain. Belum ada bukti kuat keterlibatan langsung. KPK belum menemukan indikasi bahwa Khofifah secara pribadi menerima atau memerintahkan pemotongan dana hibah. Proses administrasi formal dianggap sesuai prosedur. Dana hibah melewati tahap verifikasi OPD, Bapeda, Inspektorat hingga BPKAD sebelum disahkan. Jika seluruh tahapan itu sesuai aturan, tanggung jawab hukum sulit diarahkan langsung ke gubernur. Posisi gubernur berada di level kebijakan bukan teknis. Tindakan korupsi Pokmas banyak terjadi di level pelaksana, anggota DPRD, koordinator lapangan, dan pihak swasta. Gubernur lebih berperan dalam persetujuan administratif, bukan pengaturan teknis pencairan. Proses penyidikan masih berjalan. KPK menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus bila nanti ditemukan bukti baru yang mengaitkan pihak lain. Dalam beberapa kesempatan, Khofifah menyatakan telah memberikan keterangan secara terbuka dan lengkap kepada penyidik. Ia juga berharap penjelasannya dapat membantu KPK menuntaskan kasus dana hibah Pokmas agar terang benderang. Sekilas kasus Pokmas Jatim, periode dana hibah, APBD Jatim 2016-2022, total dana yang diselewengkan, sekitar 398 miliar. Pemotongan fee dana hibah mencapai 15-20% untuk pihak-pihak tertentu, 21 orang tersangka, dan 4 orang sudah resmi ditahan oleh KPK. Kesimpulan, sampai saat ini, belum ada bukti hukum yang cukup untuk menjerat Khofifah Indar Parawansa sebagai tersangka. Namun KPK menegaskan penyidikan masih terbuka dan siapapun bisa dijerat hukum bila terbukti memiliki peran dalam praktik korupsi dana hibah Pokmas Jatim. Kita tentu butuh informasi dan keterangan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh. Hari ini, Kamis 10 Juli 2025, KPK periksa Khofifah di kasus dugaan korupsi dana hibah. Hari ini bukanlah hari biasa bagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bukan karena ada rapat paripurna atau kunjungan kerja, tapi karena harus ngantor di gedung KPK. Ya, beliau dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Namanya mulai terseret setelah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi buka suara. Katanya setiap pengajuan dana hibah selalu dibahas bareng gubernur. Wah, berarti ini bukan sekedar salah klik di Excel. Ini kayaknya salah koordinasi yang terencana. Lucunya, dana hibah yang harusnya buat rakyat malah jadi hibah buat elit. Ironis ya, ketika rakyat antre BLT yang di atas sibuk bagi-bagi hibah di ruang rapat tertutup. Apakah ini awal dari drama bersambung atau cuma episode pengalihan isu belaka? Entahlah, tapi yang pasti rakyat butuh keadilan, bukan akrobat politik. Dan hari ini semua mata tertuju ke gedung KPK. Kita tunggu saja siapa yang benar-benar bersih dan siapa yang cuma berjilbab suci tapi tangannya lengket lobi. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur 2021 hingga 2022. Ia dikabarkan sedang cuti menghadiri wisuda putranya di Universitas Peking, China. Keberangkatannya dikonfirmasi oleh Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono dan cuti telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga Emil Dardak ditunjuk sebagai PLT Gubernur hingga Khofifah kembali pada Minggu 22 Juni 2025. Pemeriksaan Khofifah sejatinya dijadwalkan hari Jumat kemarin, menyusul penyelidikan KPK yang sebelumnya telah menggeledah ruang kerjanya. Sementara itu, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi juga sudah diperiksa sebagai saksi.
KPK juga menyita sejumlah aset dan mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri, termasuk beberapa anggota DPRD dan pihak swasta, sebagai bagian dari pengusutan kasus korupsi dana hibah Pokmas di Jawa Timur.